Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 dengan materi evaluasi kurikulum. Anggota kelompok 6: 1. Nur Hidayah A5100200 197, Milati Darmastuti A5100201, Rafa Fatin Fauziah A5100202, Regita Dwi Prawesti A5100203, Kristina Damasanti A5100204, D. Amalia Zahra A5100206 dengan saya sendiri Asifah Tasakosuma dengan NIM A5102301. Menurut Gruber dan Lincoln, evaluasi merupakan suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan atau evaluan. Evaluasi kurikulum dimaksudkan sebagai suatu proses mempertimbangkan untuk memberi nilai dan arti terhadap tujuan hasil pembelajaran yang menyeluruh dan saling keterkaitan, di mana hal ini diusahakan oleh satuan pendidikan yang dirancang untuk peserta didik baik di dalam kelas sekolah maupun di luar sekolah. Pengertian kurikulum tradisional adalah semua bidang studi yang diajarkan dalam lembaga pendidikan. Pengertian kurikulum secara modern menyebutkan bahwa bidang studi hanya bagian kecil dari isi kurikulum. Pengertian kurikulum masa kini ialah sebuah sistem yang mencakup tujuan, isi, evaluasi, dan sebagainya yang saling terkait, yang diusahakan oleh sekolah untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam situasi di dalam maupun di luar sekolah. Tujuan evaluasi kurikulum yaitu mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai aspek. Adapun indikator kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan program. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dan gambaran program ke depannya. Keperluan evaluasi kurikulum. 1. Perbaikan program. Peranan evaluasi yaitu lebih bersifat konstruktif. Informasi hasil evaluasi dijadikan masukan perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. 2. Pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Evaluasi kurikulum menjadi bentuk laporan yang harus dipertanggungjawabkan dari pengembang kurikulum kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Tindak lanjut hasil pengembang kurikulum dapat atau tidak disebarluaskan ke dalam sistem yang ada. Fungsi evaluasi kurikulum sebagai umpan balik peserta didik. 2. Sebagai alat untuk mengetahui ketercapaian peserta didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 3. Memberi informasi dan acuan untuk pengembangan program kurikulum. 4. Sebagai dasar peserta didik secara individual untuk memutuskan masa depan sehubungan dengan bidang pekerjaan dan pengembangan. 5. Untuk pengembang kurikulum dalam khusus yang ingin dicapai. 6. Sebagai umpan balik semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan di sekolah. Pendekatan dalam evaluasi kurikulum. Pendekatan dalam evaluasi kurikulum yang menyediakan cara memusatkan perhatian pada pertanyaan evaluasi. Pendekatan yang digunakan mempengaruhi pemilihan kriteria dan sumber-sumber data mana yang akan digunakan. Ada 2 pendekatan dasar evaluasi kurikulum, yaitu pendekatan saintistik ideal dan pendekatan humanistik ideal. Selanjutnya, prinsip-prinsip evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi mengacu kepada tujuan. Yang kedua, evaluasi bersifat komprehensif atau menyeluruh. Yang ketiga, evaluasi dilaksanakan secara objektif. Selanjutnya adalah peran evaluasi kurikulum. Yang pertama, evaluasi sebagai moral judgment. Peranan evaluasi kurikulum adalah sebagai moral judgment yang akan digunakan untuk pengambilan dan tindakan selanjutnya. Dalam hal ini mengandung 2 hal, yaitu evaluasi berisi suatu skala nilai moral dan evaluasi berisi suatu perangkat kriteria kritis. Yang kedua adalah evaluasi penentu keputusan. Evaluasi kurikulum memiliki peran sebagai penentu keputusan pendidik oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti guru, murid, wali murid,
dan kepala sekolah. Yang ketiga adalah evaluasi sebagai konsensus nilai. Evaluasi sebagai tradisi tes mental serta eksperimen yang mana konsensus ini berupa kerangka kerja yang penilaiannya dipusatkan pada tujuan khusus. Selanjutnya adalah bentuk pelaksanaan evaluasi. Dilihat dari pelaksanaan dan tujuannya, evaluasi kurikulum dapat dibedakan ke dalam dua macam, yaitu evaluasi formatif. Evaluasi yang dilaksanakan selama kurikulum itu digunakan dengan tujuan untuk menjadi dasar dalam perbaikan. Evaluasi formatif ini bisa dilakukan terhadap masing-masing mata pelajaran atau masing-masing program kurikulum keseluruhan. Evaluasi sumatif, evaluasi yang ditujukan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kurikulum ataupun melaksanakan di akhir pelaksanaan kurikulum jika pada tingkatan SD dilaksanakan setelah selesai 6 tahun. Model evaluasi kurikulum. Yang pertama, evaluasi model penelitian. Mengacu pada teori dan menggunakan metode tes psikologis dan eksperimen lapangan. Yang kedua, evaluasi model objektif. A. Kesepakatan tentang tujuan kurikulum. B. Merumuskan tujuan. C. Menyusun materi